Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang neraca saldo, khususnya di perusahaan dagang. Ya, langkah-langkah pembuatan neraca saldo sebenarnya tidak berbeda dengan penyusunan neraca saldo di perusahaan manapun ya, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Pada dasarnya sama, tidak jauh berbeda. Sumbernya, neraca saldo bersumber dari informasi yang berasal dari buku besar. Ya, yang membedakannya antara neraca saldo dari kedua jenis perusahaan ini adalah pada saat mempostingan ke dari buku besar. Kalau pada neraca saldo perusahaan jasa, hasil kegiatan posting dari jurnal umum ke buku besar. Namun pada neraca saldo perusahaan dagang, hasil kegiatan posting dilakukan dari jurnal khusus ke buku besar. Ya, langsung aja saya ke teknis penyusunan neraca saldo, di mana ada 4 langkah yang bisa dipersiapkan. Yaitu yang pertama adalah menyiapkan format neraca saldo. Di sini saya sudah punya formatnya ya. Yang pertama sudah punya formatnya, terdiri dari kode akun, nama akun, kemudian saldonya ada debit dan kredit. Kemudian langkah yang kedua adalah mengecek buku besar, kemudian kita pindahkan kode akun ya. Tadi yang ini udah. Sekarang yang kedua, cek buku besar dan pindahkan kode akun dan saldo ke dalam neraca saldo yang bersumber dari buku besar. Di sini saya sudah punya buku besar ya, general ledger. Sekarang saya akan coba praktekkan bagaimana cara memindahkan dari buku besar ke dalam neraca saldo. Yang pertama adalah akun kas. Ya, di sini adalah akun kas. Di mana kita akan memindahkan, yang pertama adalah kode akunnya kita pindahkan dari buku besar ke neraca saldo sini ya, yang sama kita pindahkan ke sini. Kemudian nama akunnya juga kita pindahkan. Yang pertama adalah akun kas, kita pindahkan akun kas, kemudian yang berikutnya adalah saldonya. Nah, saldonya kita pindahkan ke saldo yang paling akhir di bawah. Lihat ya, paling akhir di bawah, ada paling bawah 12085, posisinya ada di sebelah debit. Oke, maka kita pindahkan 12085 di debit, kita pindahkan ke saldo yang ada di debit. Nah, begitu seterusnya. Akun piutang usaha kita salin kode akunnya, kemudian nama akunnya juga kita salin, kemudian saldonya juga sama, kita salin di baris yang paling akhir 2850 di debit. Ya, 2850 di debit kita pindahkan. Nah, begitu seterusnya. Berikutnya adalah perlengkapan, kita pindahkan 920. Perlengkapan kita pindahkan kodenya, nama akun 920. Berikutnya ada akun sewa kendaraan dibayar di muka ya, contohnya kita pindahkan juga 3360 di debit. Kita pindahkan 3360 di debit ya, begitu. Kemudian peralatan kantor juga kita pindahkan, ada 5000 di debit, saldo akhirnya kita pindahkan. Selanjutnya ada akumulasi juga sama. Akumulasi ini kosong yang ada saldonya. Gimana kalau kosong? Tetap kita salin. Kalau nggak ada saldonya tetap kita salin nama akunnya. Berikutnya ada utang usaha. Utang usaha di sini saldo akhirnya 5750 di kredit. Utang usaha 5750 di kredit. Kemudian ada utang gaji. Utang gaji saldo akhirnya 0 ya, tetap kita salin utang gaji 0. Nah, ya begitu. Berikutnya ada pendapatan diterima di muka, saldo akhirnya 4800 di kredit. Pendapatan diterima di muka 4800 di kredit. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar, kosong. Nah, berikutnya ada modal saldo akhirnya ada 12500 di kredit. Ya, 2500 di kredit, 12500 di kredit. Nah, berikutnya ada prev ya, saldo akhirnya 1300 di debit, kita pindahkan juga sama. Berikutnya ada penjualan juga kita pindahkan, saldo akhirnya 14.750 di kredit ya, kita pindahkan. Nah, berikutnya pembelian
Ya, ada pembelian saldo akhirnya 2565 di debit, kita pindahkan juga sama. Lanjut, berikutnya ada beban sewa saldo akhirnya 2600 di debit, kita lihat 2600 di debit beban sewa. Selanjutnya ada beban sewa juga, ya, sewa peralatan, di sana saldo akhirnya 1300, kita lihat di sini 1300, kita pindahkan di debit. Kemudian berikutnya ada beban gaji saldo akhirnya 2400, kita pindahkan ke neraca saldo beban gaji. Selanjutnya ada beban listrik, air, dan telepon, saldo akhirnya 960 di debit, kita pindahkan juga ke sini ya, ke debit. Nah, berikutnya ada beban perlengkapan, saldo akhirnya 180 di debit, kita pindahkan juga 180 di debit. Berikutnya ada beban iklan saldo akhirnya di debit 1730, kita pindahkan juga beban iklan. Oke. Berikutnya masih ada beban kendaraan operasional ya, beban kendaraan operasional saldo akhirnya 290 di debit, kita lihat, kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya beban depresiasi juga ada, kosong ada saldonya tapi ya tetap kita pindahkan. Berikutnya ada beban lain, saldo akhirnya 310 di debit, kita pindahkan juga ke neraca saldo, kita pindahkan. Nah, masih ada lagi? Udah nggak ada, udah habis, sudah selesai. Nah, maka langkah ketiga berikutnya, apa katanya? Jumlahkan saldo debit dan kredit. Nah, ini kita jumlah nih ya, debit ini kita jumlah semuanya, kita jumlah semuanya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 37.800 yang ada di debit dan 37.800 yang ada di kredit. Langkah ketiga, menjumlahkan. Maka langkah terakhir adalah memastikan bahwa saldo debit dan kredit hasilnya balance, sama ya, balance ya. Maka bisa dikatakan apa yang sudah kita lakukan di jurnal, di buku besar, kemudian kita susun dengan neraca saldo, semuanya sudah tepat ya, sudah balance, sudah sama antara kolom yang ada di debit dan kolom yang ada di sebelah kredit.